Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Sampai bertemu kembali ya. Kita bertemu kembali di awal minggu ini tentunya dengan semangat dan tetap dalam keadaan sehat ya anak-anak ibu. Nah, sebelum kita lanjutkan materi kita minggu yang lewat, kita awali dulu dengan berdoa. Mari kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Okelah anak-anak ibu, hari ini kita lanjutkan materi pembelajaran kita yang belum selesai pada minggu yang lewat, yaitu tentang menggambar model. Di mana tujuan pembelajaran ini adalah supaya anak-anak ibu dapat menjelaskan pengertian dari menggambar model, konsep dan prosedur menggambar model, prinsip-prinsip menggambar model, dan ini sudah ibu jelaskan pada minggu yang lewat. Dan sekarang ya, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya anak-anak ibu dapat menjelaskan unsur-unsur di dalam menggambar model, alat dan bahan di dalam menggambar model, serta teknik di dalam menggambar model. Minggu yang lewat kita sudah tahu apa itu menggambar model, konsep dan prosedur di dalam menggambar model. Kemudian apa itu yang menjadi prinsip-prinsip di dalam menggambar model. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan apa itu yang menjadi unsur-unsur di dalam menggambar model. Ada 7 anak-anak ibu kan? Ada titik, garis, bentuk, bidang, ruang, tekstur, warna, dan cahaya gelap terang. Inilah unsur-unsur di dalam menggambar model. Ibu rasa apa itu titik, garis, bentuk, ini sudah ibu ajarkan dulu di kelas 7. Nah, lalu kemudian kita lanjutkan dengan alat dan bahan di dalam menggambar model. Tentunya alat yang sangat sederhana dulu. Ya, ada pensil warna, ada krayon, ada ballpoint, ada cat air. Ini masih alat-alat yang sederhana. Tentu di mana digambar? Di bidang gambar, ya, di buku gambar. Ya. Lalu kemudian kita lanjutkan apa yang menjadi langkah-langkah di dalam menggambar model. Yang pertama adalah kita persiapkan dulu objek gambar model kita. Ya, seperti yang ibu katakan minggu yang lewat. Apa yang menjadi objek gambar kita? Manusia kah? Ya, guci kah? Hewan kah? Lalu kita buat di hadapan kita atau dekat dengan kita. Lalu dengan objek gambar itu kita bisa menggambar model. Yang kedua, kita lakukan sketsa model. Yang ketiga, kita lakukan gelap terang pada setiap bagian objek dengan menggunakan arsiran sampai terlihat perbedaan antara benda yang satu dengan bagian benda yang lain. Langkah yang keempat adalah membuat detail pada setiap objek. Ya. Misalnya kalau ada gambar kita terdiri dari 2, objek yang satu kita buat dulu secara detail. Ya. Jangan dulu terus semua diwarnai, tapi semua enggak bagus. Satu-satu dulu. Kemudian yang kelima, kita perjelas setiap bagian objek, tentu dengan warna yang sesuai. Dan langkah yang terakhir adalah bentuk penyelesaian akhir gambar yang sering disebut dengan finishing. Inilah anak-anak ibu langkah-langkah di dalam menggambar model. Lalu kemudian yang terakhir,
teknik-teknik apa yang digunakan dalam menggambar model ini. Apakah hanya begitu saja? Tidak, anak-anak ibu. Ya, ada 7 bahkan kita pelajari hari ini. Teknik-teknik di dalam menggambar model. Yang pertama ada teknik arsir, ya, dengan menggunakan pensil. Seperti ini dia, ya. Inilah yang disebut dengan arsiran. Ya. Teknik dengan cara membuat goresan pensil secara sejajar dan beruntun, semakin padat dan tebal, sehingga kelihatan semakin gelap dan tegas. Inilah teknik arsir. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan teknik pointillis. Kalau teknik pointillis ini anak-anak ibu dengan menggunakan titik-titik. Hampir di semua bidang gambar itu dan gambar yang kita buat itu menggunakan titik-titik. Ya. Jadi teknik pointillis adalah menggambar dengan cara membuat rangkaian titik-titik sebanyak-banyaknya untuk dapat memberikan kesan gelap terang pada gambar yang kita buat. Inilah dia. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan teknik dusel, ya, dengan garis horizontal. Kalau vertikal seperti ini dia. Kalau horizontal seperti ini. Berarti teknik dusel adalah menggambar dengan cara menggoreskan pensil secara horizontal pada kertas. Lalu digosok dengan kapas dan ibu jari. Atau jari telunjuk, bukan ibu jari, maaf. Dengan jari telunjuk. Sehingga arah goresan tidak kelihatan. Sekali lagi ya. Teknik dusel adalah menggambar dengan cara menggoreskan pensil secara horizontal pada kertas, lalu digosok dengan kapas atau jari telunjuk sehingga arah goresan tidak kelihatan. Kemudian kita lanjutkan dengan teknik akuarel. Nah, kalau teknik akuarel ini adalah dengan menggunakan cat air. Jadi kalau gambar kita setelah kita gambarkan, kita gunakan cat air, berarti teknik akuarel lah namanya ini. Teknik menggambar dengan cat air yang dilakukan dengan sapuan warna tipis dan transparan. Oke anak-anak ibu. Kemudian kita lanjutkan dengan teknik plakat. Apa itu teknik plakat? Nah, teknik plakat ini adalah menggambar dengan media cat. Cat ya, media cat dengan sapuan warna tegas dan tebal. Berarti agak kental kita buat cat kita itu. Sehingga tampak pekat dan menutup. Itulah teknik plakat. Kemudian ada lagi yang disebut dengan teknik blok. Ya. Teknik blok itu adalah teknik dengan cara menutup bidang gambar dengan satu sapuan warna sehingga hanya tampak bentuk globalnya saja, bentuk gambarnya saja. Coba lihat gambar yang ada. Hanya burung aja dengan ya ranting pohon yang nampak. Ya. Bidang gambarnya tidak nampak. Inilah yang disebut dengan teknik blok. Dan satu lagi ada yang disebut dengan teknik linear. Dengan menggunakan garis lah ini anak-anak ibu. Ya, garis-garis lurus atau garis-garis melengkung. Jadi teknik linear adalah cara menggambar objek gambar dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan. Baik itu garis lurus maupun garis lengkung. Inilah anak-anak ibu nanti yang kita gunakan di dalam menggambar model. Nah, mau teknik mana yang kamu gunakan terserah. Sesuai dengan kreasimu, karena nanti akan kita lanjutkan dengan praktek menggambar model. Nah, paham anak-anak ibu? Catat apa yang ibu jelaskan pada hari ini dan minggu yang lewat. Kemudian nanti ada soal ibu berikan, kerjakan ya. Mudah-mudahan anak ibu semakin giat belajar. Mari kita tutup dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dadah.